Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal sebelum kematiannya. Kita sudah belum tentu masuk surga, banyak gaya. Banyak gaya. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Apa yang kita berikan kepada Allah? Harta yang kita cari siang malam, mohon maaf, ini semuanya hak pakai, bukan hak milik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, bapak ibu, sebelum saya mengucapkan salam anak-anakku di luar, mari kita beristighfar di suasana wabah ini. 3 kali saja ikuti saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semua astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khotoya. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, para abuya, nini mama, cerdik pandai, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, wabil khusus yang saya cintai pengurus Masjid Rahmatullah. Alhamdulillah musola jadi masjid. Mudah-mudahan pengurus masjid kompak sampai ke surga. Amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tempat kita bertanya, referensi kita dalam kehidupan ini, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan alhamdulillah masjid ini berubah, hijrah tadi disampaikan oleh Ustadz Haji Zul, dari musola menjadi masjid. Jujur saya sampaikan, saya bangga menjadi rakyat Indonesia, saya bangga menjadi warga Indonesia. Kenapa? Di setiap tempat mudah kita mencari masjid, gampang mencari masjid. Tapi masalahnya adalah masjid yang kita bangun, sudahkah kita makmurkan? Sudahkah kita ramaikan? Karena bagaimanapun ayah bunda bapak ibu, alangkah sedihnya ketika masjid itu megah, ketika masjid itu besar. Hari ini kita diuji dengan wabah ini. Ya, saya mau tanya dulu sebelum melanjutkan. Yang paling bersih, tempat yang paling bersih itu di dunia di mana? Masjid. Tempat yang paling kotor itu di dunia di mana? Pasar. Mana yang lebih banyak orang di pasar atau di masjid? Pasar. Hari ini kita umat Islam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di hadapan saya kanan kiri semuanya ini wajah-wajah penuh masalah. Betul nggak?
Ada hutang yang belum lunas, ada kredit yang belum selesai. Betul nggak? Rumah tangga berantakan, hancur babak belur. Istri minta cerai, suami mata keranjang, anak-anak narkoba, berzina, bahkan LGBT. Demi Allah, masalah bertubi-tubi datang dalam rumah tangga kita. Kenapa nggak selesai? Saya ingin menyampaikan malam ini, materi saya akan berbicara tentang perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki solatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki istrimu, bapak-bapak. Perbaiki solatmu, ibu-ibu, Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki solatmu, wahai orang tua, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki solatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Allah akan matikan kalian nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pertanyaannya, mana yang kita dahulukan, Allah atau dunia ini? Semuanya menjawab Allah, tapi buktinya subuh kemana kalian? Kalian berbicara Allah saya dahulukan subuh ketika azan berkumandang, ketika ada tambahan di azan itu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi realita kenyataannya apa yang terjadi hari ini? Mohon maaf saya sampaikan. Mohon maaf saya sampaikan. Orang beriman itu pasti memakmurkan masjid. Biasanya nanti ada kaligrafi, udah ada ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Belum ada. Belum. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid siapa? Siapa ciri yang pertama siapa? Orang beriman. Berarti kalau dia tidak ke masjid berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti munafik. Kalau dia beragama Islam berarti munafik. Kalau bahasa gaulnya hipokrit. Kalau bahasa kerennya nifak. Saya pernah diundang ayah bunda bapak ibu ke Hong Kong. Tahu Hong Kong, Bu? Hong Kong tahu? Hong Kong itu dekat Simpang Bingung. Ya. Sebelum corona, ketika pindah ke Jakarta 2014, saya ke Hong Kong itu 3 kali setahun. Hong Kong, Macau, Guangzhou. Guangzhou itu ada makam sahabat Nabi Abu Waqqas. Ziarah kami setiap tahun ke sana, dibawa oleh jemaah. Saya ceramah di Hong Kong, ada 2 masjid besar. Kalau dari Jakarta Hong Kong itu ibu-ibu 4 jam naik pesawat. Kalau ke Jeddah, Mekah, Madinah 8-9 jam. Ada 2 masjid besar di Hong Kong itu. Saya ngisi pagi di Masjid Wan Chai namanya, 4 tingkat, bertingkat masjidnya, penuh, subuh itu penuh. Padahal orang Hong Kong matanya sipit, tapi mereka tidak mau dibilang Cina. Itu pula hebatnya Hong Kong ini. Habis subuh saya ngisi di Masjid Wan Chai. Siangnya pada zuhur ada masjid lebih besar lagi dari Masjid Wan Chai, namanya Masjid Sim Sa Sui. Tingkatnya lebih 5 atau 6. Besar masjidnya di tengah-tengah kota Hong Kong, dan itu jamaahnya membludak. Ketika pagi di Masjid Wan Chai saya ngisi bapak ibu, saya turun dari mimbar, saya didatangi seorang mu'allaf, beliau Ustadz Hong Kong ya, dipeluknya saya sambil dia berkata, bapak ibu, apa katanya? Ustadz Oren, uhibbuka fillah, I love you so much. Saya mencintai Ustadz karena Allah. Ya, you from Indonesia? Antum min Indonesia? Yes, naam, saya bilang. Dia pintar bahasa Arab, dia pintar bahasa Inggris. Yes, saya from Indonesia, saya dari Indonesia. Boleh nggak saya tanya Ustadz Oren? Silakan tuan, apa yang mau ditanyakan? Pertanyaannya apa? Pertama, jawab dengan jujur Ustadz. Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Dengan bangga saya menjawab, bapak ibu, negaraku Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Alhamdulillah. Apa kata dia? Good, right, sahih. Betul. Pertanyaan kedua, jawab dengan jujur seperti tadi Ustadz Oren. Siap, saya bilang. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab.
Saya nggak jawab, demi Allah. Saya nggak jawab, Bapak Ibu. Kenapa saya nggak jawab? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak mau menjelek-jelekan, menghinakan bangsa saya di negara orang. Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati, kurang ajar kawan, dijebaknya saya. Dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia? Dia tahu, saya pun tahu. Di mana ibu-ibu? Di mana ibu-ibu? Indonesia. Kapan kita melihatnya Ustadz Oren? Besok subuh. Besok berhasilnya acara malam ini, pengurus masjid, suksesnya acara malam ini, ustadz-ustadz, ibu-ibu, suksesnya acara malam ini adalah ketika lelakinya yang hadir malam ini semuanya hadir subuh ke masjid besok. Berarti sukses. Tapi apabila yang hadir malam ini lelakinya bujang-bujang lapuk ini nggak ke masjid besok subuh dia, berarti acara safari dakwah malam ini gagal total. Setuju nggak? Setuju nggak? Artinya apa? Munafik. Saya sedih melihat ketika mu'alaf ini, Ustadz Hongkong ini berkata, Ustadz, yang pertama negara setelah masuk Islam yang saya kunjungi Indonesia, dari Aceh, seminggu di Aceh sampai ke Papua, Fakfak Papua Barat, saya seminggu setiap provinsi. Saya pengen melihat betulkah Indonesia itu adalah umat Islam yang terbanyak di dunia. Tapi saya sedih, setiap berangkat dari hotel mau ke subuh ke masjid, ada masjid megah besar yang azan bapak itu, yang qomat bapak itu, yang imam bapak itu, makmum dia juga. Demi Allah. Jadi ayah bunda bapak ibu, ternyata kalau pengen melihat orang munafik gampang di Indonesia. Bu, saya ingin sampaikan. Pertanyaannya bapak-bapak, apa sih munafik? Ustadz Oren ngomong munafik terus tadi. Nah, ini mau saya bahas sedikit. Munafik itu apa? Kalau bahasa preman Rumbai, munafik itu apa? Penjilat, pengkhianat, bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan dilakukan berbeda, nggak sama. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman, apa yang diucapkan dengan dilakukan sama. Dan satu lagi mau saya sampaikan bapak ibu, orang munafik itu nerakanya lebih parah daripada orang kafir. Apa kata Allah? Fiddarkil asfali minan nar. Perhatikan, simak dengan iman. Orang munafik itu bapak ibu tempatnya di kerak api neraka. Kenapa di kerak api neraka? Dia paham Islam, dia ngerti Islam, tapi tidak mengamalkan Islam. Di antaranya apa? Subuh ke masjid. Ayah bunda bapak ibu, kalau bahasa Rasulullah lebih lembut. Orang munafik itu apa Ustadz Oren? Kalau Rasul mengatakan idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta. Saya mau tanya bapak ibu, di Indonesia banyak pendusta nggak? Banyak pembohong nggak? Oknum pejabat, oknum pemimpin banyak pendusta nggak? Banyak pembohong nggak? Ibu-ibu jawab jujur, di Indonesia ini pemimpin rumah tangga banyak pembohong nggak? Kenapa ketawa? Hei ibu, jujur, di Indonesia ini pemimpin rumah tangga banyak pendusta nak? Iya. Buktinya apa? Di handphonenya ditulis namanya Roni pada Rini. Mohon maaf pak. Hei tuan-tuan muda, hei suami-suami muda, saya buka rahasia kalian di Masjid Rahmatullah ini. Ini mohon maaf, ini penelitian saya, kawan-kawan S3 di UKM University Kebangsaan Malaysia, tentang lelaki-lelaki kucing ayam. Halo, di handphonenya ibu-ibu ditulis namanya Santos padahal Santi. Ini mohon maaf, yang lebih parah lagi, saya pernah berjumpa oknum pejabat di Jakarta. Saya nggak bilang anggota dewan, oknum pejabat, ditulis di handphonenya tukang urut. Ketika masuk telepon dia angkat, apa? Halo beb. Ternyata tukang urut itu bini sirinya, ngomong urut dia tiap hari kalau pulang ke sana. Halo. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Artinya apa? Apabila ada oknum pejabat, oknum pemimpin, suami, laki, pendusta, pembohong, berarti munafik.
Yang ngomong siapa? Rasulullah, bukan saya. Yang kedua, ciri orang munafik itu apa? Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Banyak anak di Indonesia, mohon maaf, oknum pejabat janjinya ingkar. Kemarin janji, sekarang janji lagi, ada nggak? Kemarin belum selesai, sekarang janji lagi, ada nggak? Kalau bahasa anak muda, di pranknya kita. Kalau bahasa Spanyolnya, dikicuat tagaknya, Pak. Halo, halo, dikicuat tagaknya, Pak. Lah jalannya panduto, pembohong, ingkar janji, picayo aja, bongak bodoh. Bongak bodoh, bapilih aja lah. Dek gara-gara sembako. Makanya wajib hukumnya ustadz itu jadi pejabat, biar tidak ada lagi yang ingkar janji, pembohong, pendus. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayah bunda, yang ketiga, ciri orang munafik itu adalah wa iza tumina khana. Kalau diberi amanah, jabatan, pangkat, kedudukan, berkhianat. Berkhianat. Ketika pilkada, pilkudis, pilkurap, rajin ke masjid Rahmatullah, musola dulu. Datang ke sini dia. Duduk dia di sini. Semua calon, 5 calon, 5 pasang, duduk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Nama saya dengan calon wakil saya datang. Ini kayaknya kubah masjid ini kurang bagus. Ini dibesarkan kubahnya, nanti biayanya paling-paling 800 juta, biar saya biayakan. Minta nomor pengurus masjid, nanti kasih ke saya transfer. Tapi jangan lupa ibu-ibu pilih saya. Bu, pilih saya. Nomor calon pasangan 8. Halo, ini WC kecil. Ini jamaah banyak. Kita ini komplek ini banyak. Tolong di tingkat 5. WC itu per tingkat kalau bisa 10. Jadi kalau 5 berarti 50 toiletnya. Yang biayain saya biayain. Bapak Ibu, saya biayain. Saya belikan semua. Nanti pengurus masjid datang ke rumah saya. Nggak perlu transfer, cash saya kasih. Syaratnya bapak-bapak pilih saya. Ya Pak? Pak, pilih saya. Ketika dia sudah duduk, masih nggak dia ke Masjid Rahmatullah? Masih nggak ke Masjid Rahmatullah? Kapan dia ke Masjid Rahmatullah? Nanti 4 tahun lagi. Halo, berarti munafik. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, kalau mengetahui orang munafik itu adalah subuhnya nggak ke masjid. Siapa yang ngomong? Rasulullah, Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu boleh mengatakan orang munafik itu sudah ada. Dan dengkotnya Abdullah Ubay bin Salul di Madinah. Apa kata beliau? Inna asqalas salati alal munafikina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu Bapak Ibu, salat isya dan salat subuh ke masjid. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau hafwan. Kalau mereka tahu fadilah keutamaan 2 salat ini, mereka akan datang ke Masjid Rahmatullah dalam keadaan merangkak walaupun hujan badai. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, Bu, pengen lihat suami munafik nggak? Hei Bu, ini janda semua, gadis semua. Kenapa diam? Pengen lihat suami munafik nggak? Pengen lihat laki munafik nggak? Walaupun enggak, kata ibu, saya sampaikan besok subuh lihatnya. Kalau suami kita nggak ke masjid, suami kita nggak datang ke masjid subuh berjamaah, KTP-nya Islam, berarti munafik. Suara saya sampai keluar. Sampai kan? Alhamdulillah. Hei Bu, pengen masuk surga nggak? Pengen masuk surga nggak? Jam 4 besok 4:15 menangis di hadapan suaminya, bangunkan suaminya. Bang, Ajo, Mas, Wan, udah? Bangunkan suaminya, bilang sama suaminya, ajak kami ke surga. Bang, jangan campakkan kami ke dalam kerah api neraka. Bang, bangun ke masjid Bang, tolong Bang. Saya pengen kita semua anak-anak ini masuk surga bersama abang sebagai pemimpin rumah tangga. Bangunkan suaminya. Kenapa kau menangis, Adinda? Katanya,
Karena orang beriman ke masjid, Bang. Orang munafik di rumah. Halo? Sama aja, siapa yang ngomong? Rasulullah. Tapi yang bicara semalam Ustaz Oren ngamuk-ngamuk dia. Halo? Halo? Sama aja. Kalau dibilang sama aja, berarti ibu-ibu besok pagi belikan suaminya talakuang warna oranye. Halo? Setuju tidak? Setuju tidak? Mau berubah nggak keluarga kita? Mau lunas nggak utang-utang? Mau selesai nggak masalah wabah virus corona ini? Makmurkan masjid. Bukan jauhi masjid. Bukan jauhi masjid. Dekati masjid. Bersujud kepada Allah. Minta ampun, taubat kepada Allah. Wabah ini akan lari. Allahu Akbar. Ibu, dengan air mata sampaikan ke suami salam dari saya Ustaz Oren. Saya merindukan bapak ibu, saya merindukan anak-anak bujang lapuk. Hei adik-adikku, yang saya rindukan sekarang apa? Saya merindukan subuhnya umat Islam di Indonesia itu sama dengan Jumatnya. Kalau itu sudah terjadi, siap-siap kebangkitan Islam muncul, penyakit, musibah, bencana, gempa, banjir, tsunami insya Allah akan hilang dari permukaan Indonesia. Yang ngomong siapa? Allah. Apa kata Allah? Simak dengan iman. Walau anna ahlal qura, jikalau suatu negeri, suatu bangsa, suatu rakyat, suatu kampung, suatu RT, penduduknya amanu wattakau, dua syaratnya. Pertama beriman. Tadi orang beriman apa? Orang beriman cirinya apa? Ke masjid. Orang beriman memakmurkan masjid. Itu syaratnya. Yang kedua apa? Wattakau. Wattakau itu apa? Takut kalau berbuat maksiat. Apa kata Allah? Jikalau suatu negeri, suatu kampung, suatu bangsa beriman dan bertakwa penduduknya, demi Allah saya yakin dengan Al-Quran ini, la fatahna, pakai la harfu taukid penguat, pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin nggak dengan Al-Quran? Allahu Akbar. Nggak mungkin. Turki negaranya kecil, Pak. Nggak ada hutang, Pak. Bahkan berlebih uangnya Erdogan itu. Dan saya nggak percaya awalnya melihat di sosial media, katanya subuhnya di Turki itu sama dengan Jumat. Nggak percaya saya. Hoak ini nggak benar. Ketika saya umroh plus Turki, seminggu saya di Turki musim salju, Pak. Musim salju, bukan musim dingin. Musim salju, ada es saljunya. Demi Allah saya bersumpah di Masjid Rahmatullah. Tahukah Bapak, jam 3 saya bangun, saya datangi masjid, saya datang ke masjid dengan parfum ala Indonesia. Ketika menjelang jam 4 sebelum subuh itu, apa yang terjadi? Di belakang saya membludak anak-anak muda ganteng-ganteng, gagah-gagah, sampai membludak keluar seperti Jumat, Pak. Saya nggak nyangka ganteng-ganteng yang azan suaranya merdu, yang jadi imam merdu. Pas keluar masjid, yang lebih hebat lagi apa? Kendaraan, nggak ada kendaraan murah, Pak. Nggak ada mobil Agya, apalagi Ayla. Halo, halo. Ini aja kita punya motor Beat aja ndak ke masjid belagu kayaknya. Mereka pak kaya miskin, Allahu Akbar. Demi Allah, kenapa berkah negara itu? Diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita nggak usah berbicara Indonesia, cukup berbicara Umban Sari. Setuju tidak? Setuju tidak? Mohon maaf aparat pemerintah, Pak RT, Pak RW, saya juga RW nih. Saya juga pernah jadi RW di komplek mewah lagi di Jakarta. Ya RW ini hati-hati, uang haram banyak juga sekarang. Hati-hati, Pak RW, hati-hati Pak RW. Hati-hati kalian. Kullu jismin nabata min sutin pannaru aulabi. Hei, Pak RT, Pak RW, tubuh ini apabila dikembangbiakkan dengan makanan yang haram, yang pantas baginya neraka. Istrimu berulah, berselingkuh, anakmu narkoba, berzina, susah diatur. Kenapa? Kau suapi dengan makanan haram. Wajar dia nggak bisa ke masjid, berat langkahnya ke masjid. Kenapa? Haram. Mohon maaf saya menasihati diri saya. Saya menasihati diri saya, Pak. Bu, Pak, pengen lihat aparat pejabat munafik nggak? Pengen lihat nggak? Besok subuh. Besok subuh. Ke masjid nggak dia? Mohon maaf guru-guru saya, Ustadz, Buya, guru ngaji, mohon maaf saya pengen lihat Ustadz munafik nggak? Pengen lihat Buya munafik nggak? Pengen lihat ulama munafik nggak? Pengen lihat kiai munafik nggak? Gampang, Pak, besok subuh
Jangan ngaku ustadz, buya, kiai kalau subuhnya nggak ke masjid. Hei, jangan mengaku ustadz berjenggot pun kalian kalau nggak ke masjid kalian subuhnya. Berarti kalian munafik. Siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Rasulullah. Saya nyambung aja Pak, nyambung lidah beliau. Ya. Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci. Kau pandai berceramah, menceramahi orang, hebat kau. Air mata orang keluar, air telinganya pun keluar. Saking hebat kau ceramah. Hah? Canggih, tertawa orang ceramah kau dengar. Hebat kau berceramah, menangis orang habis itu gara-gara muhasabah. Tapi subuhnya kau menghilang entah kemana. Binimu tak berjilbab, turun dari mimbar, janda kau cowel, bini orang kau pegang. Halo, ada enggak buya seperti kau? Ado Pak, di Bogor, di sekolah dodo. Alhamdulillah. Di Pekanbaru buyanya elo-elo sadonyo. Alhamdulillah. Saya teringat dengan kisah. Saya berkisah lah. Mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi anak bujang, lapuk, suami-suami kita, para lelaki. Kisah ada seorang sahabat Nabi Pak, riwayatnya sahih, namanya Sauban. Pernah dengar Sauban? Sauban ini Pak, Sauban ini tidak pernah absen subuh ke masjid Pak. Sauban ini Pak, dia tidak pernah absen pasti ke masjid subuhnya. Yang hebatnya lagi Pak, Sauban nggak pernah di belakang Nabi sholat, nggak pernah di belakang Rasul. Dia kalau sholat itu Pak, Sauban itu Pak di pojok sebelah kanan di situ. Dia tetap di pojok, nggak pernah di sini. Kenapa dia di pojok Pak? Habis sholat zikir doa ketiduran dia, tidur dia. Singkat cerita Bapak Ibu, pagi itu subuh itu Sauban nggak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir belum menoleh ke belakang. Apa kata Rasulullah? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis. Aina Sauban? Karena Rasulullah tahu Sauban itu di sana. Tapi pagi itu nggak nampak. Aina Sauban? Mana Sauban? Apa jawaban sahabat? Ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman, bukan munafik. Kita tunggu. Karena waktu subuh singkat, Sauban nggak juga datang. Akhirnya Rasulullah sholat. Zikir, doa, tazkirah, tausiah seperti ini. Isyraq jam 6 pagi. Suruk. Setelah suruk, Rasul bertanya lagi ke sahabat, siapa yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Araftu ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban ya Rasulullah. Apa kata beliau? Antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah Bapak Ibu, jam 6 pagi berangkat ke rumah Sauban. Jam 6 pagi berangkat, sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Seandainya di Masjid Rahmatullah subuh jam 5, biar mudah menghitungnya. Seandainya nih. Berarti Sauban berangkat dari rumah jam 2. Gelap Pak, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Jam 2 beliau berangkat. Gelap gulita, gurun pasir, dingin menusuk tulang sumsum, lubang-lubang. Bahkan binatang buas menerkam. Tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul, dia tidak ingin dikatakan munafik. Dia paham negeri akhirat, dunia sementara. Dia tetap berangkat ke masjid Pak, 3 jam. Saya mau tanya tuan-tuan, hei bapak-bapak, bujang lapuk, saya mau tanya, jujur jawabnya, kita ke Masjid Rahmatullah berapa jam? Berapa jam? 5 menit, itu pun pakai motor NMAX, pakai motor Beat, Karisma, Legenda, Ketul, Vespa, Scoopy, nggak jalan kaki. Sauban 3 jam jalan kaki. Allahu Akbar. Malu kita ayah bunda. Yang lebih hebat lagi apa? Ketika sampai di rumah Sauban, digetok pintu, Assalamualaikum. Yang menjawab seorang perempuan, Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Apa jawaban perempuan ini? Dengan air mata Bapak Ibu dengar dengan iman, simak dengan iman. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Allah mencintai suamiku, Allah sayang kepada suamiku, Allah rindu dengan suamiku. Suamiku Sauban qad tuwfiya, telah wafat, meninggal dunia ya Rasulullah. Dia pergi untuk selama-lamanya meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah kembali lagi ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu, yang memisahkan Sauban dengan masjid? Kematian.
Yang memisahkan Sauban dengan masjid? Kematian. Seandainya Sauban tidak mati ayah bunda, seandainya ruh dan jasadnya tidak berpisah, maka Sauban tidak akan pernah berhenti datang ke masjid rahmatullah. Hanya kematian yang memisahkan raganya, jiwanya dengan masjid, dengan rumah Allah ini. Yang lebih hebat lagi apa? Istrinya mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, apa kata? Wahai Rasulullah, sebelum kematian suamiku berucap berkali-kali, diulang dengan air mata bercucuran, dia berteriak, ada 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku, aku tidak paham dan mengerti maksudnya. Apa yang disampaikan suamimu sebelum kematiannya? Pertama ya Rasulullah, dia melihat ke atas sambil menangis, sambil menatap sesuatu, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb, ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Suamiku menangis, diulang-ulang kalimat itu, ya Rasulullah, aku tidak mengerti maksudnya. Akhirnya Bapak Ibu, dibisikkan oleh Jibril maksudnya, baru disampaikan, wahai istri Sauban, beruntunglah kau punya suami, beruntunglah kau punya suami. Sebelum kematiannya dia melihat tempatnya di surga. Allahu Akbar. Dia melihat tempatnya di surga sambil berkata, kenapa nggak jauh lagi? Surga 3 jam, rumahnya kecil, 5 jam lebih besar, 7 jam lebih besar. Ya Rabb, kenapa nggak 5 jam, 7 jam aku ke Mesir rahmatullah? Ya Rabb, aku nggak pengen 3 jam, rumahku kecil di surga. Dia menyesal Bapak Ibu, dia menangis, padahal sudah pasti masuk surga, tapi penyesalan tetap ada. 3 jam, 3 jam ayah bunda. Dia malu dengan Allah, dia meratap menangis, dia pengen lebih 3 jam. Yang kedua ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau, mengulangi kalimat yang kedua. Apa kata suamimu? Yang kedua kata suamiku, ya Rabb, kenapa enggak yang baru ya Allah? Kenapa enggak yang baru ya Rabb? Kenapa enggak yang baru ya Allah? Alangkah lebih baik yang baru ya Allah. Rasul terdiam. Jibril pun memberikan kabar maksudnya. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa? Ternyata Sauban setiap berangkat ke masjid jam 2 pagi, dia pakai baju 2 lapis Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal kusam-kusam, untuk menghindari angin pasir, angin badai. Ya, nanti nyampe di masjid dibukanya. Dia melihat ada bapak tua kedinginan. Dia buka yang kusam-kusam ini, diselimuti bapak tua itu. Dia menyesal, kenapa nggak yang baru yang kuberikan? Ya Rabb, kenapa nggak yang baru yang kuberikan? Dia menangis, ya Rasulullah. Kenapa? Dia melihat pakaiannya dalam surga bapak-bapak. Dia melihat pakaiannya dalam surga. Yang terakhir ya Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak semua? Kenapa nggak semua ya Allah? Kenapa nggak semua ya Allah? Kenapa nggak semua ya Rabb, ya Allah? Baru dia berkata terakhir, la ilaha illallah. Baru terdiam untuk selamanya ya Rasulullah, dan tidak berbicara lagi sampai hari ini dia pergi untuk selamanya. Tahukah Bapak Ibu maksudnya? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban pernah berjumpa fakir miskin, anak kecil kelaparan. Dalam riwayat bawa uang receh, riwayat lain khubus, roti, dipotong roti itu dibagikan fakir miskin kelaparan setengah, setengah dia makan, padahal masih kenyang. Dia menyesal, kenapa nggak semuanya diberikan? Kenapa nggak semuanya aku berikan ya Allah? Dia menyesal Bapak. Kenapa? Dia melihat makanannya dalam surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga, ada penyesalan Pak. Benar kata orang Indonesia, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul nggak? Benar kan? Dia menyesal sudah pasti masuk surga. Saya mau tanya Bapak Ibu, sudah dapat tiket ke surga belum? Sudah yakin masuk surga belum? Saya juga belum yakin ayah bunda. Sauban yang sudah pasti masuk surga ada penyesalan. Makanya benar kata Allah dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kesuksesan, keberkahan di dunia yang singkat ini, kesehatan, kalau tidak memberikan yang terbaik yang kau cintai di jalan Allah. Nggak bakalan. Kita akan dapatkan keberkahan hidup, ketenangan hidup. Kenapa kita stres dengan corona? Hari-hari corona terus. Saya sudah tahu corona ini dari sejak dulu. Ya, ada corona, ada Corolla. Corona itu 73, Corolla 74. DX. Karena bapak saya sudah dulu mau Corona apa Corolla. Untung saya pilih Corolla DX. Alhamdulillah. Halo? Halo? Ayah bunda bapak ibu, Sauban menyesal.
Kenapa dia tidak ke Masjid Rahmatullah? Kenapa dia nggak memakmurkan masjid yang sudah pasti masuk surga? Kenapa nggak memberikan yang terbaik kepada Allah? Saya mau tanya ibu-ibu, jawab jujur, Bu. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Seandainya malam ini ibu punya uang 120.000, 100 dan 20.000, mana yang diinfakkan? 20.000. Betul? Betul? Bapak-bapak boleh tanya Pak? Hei bapak muda, boleh tanya saya? Ini muda-muda semua kayaknya. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Seandainya malam ini punya uang 125.000, 125.000, mana yang diinfakkan ke masjid? 5.000. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? 5.000? 5.000 masuk surga? Mimpi. Mimpi. Bu, boleh saya tanya terakhir? Boleh saya tanya terakhir? Ibu malam ini punya uang 127.000, 125.000, 2.000, mana yang diinfakkan? Mana yang diinfakkan? 2.000. Pengen masuk surga? Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad? Omong kosong. 2.000 pengen masuk surga. Kalau bahasa Spanyol di Tanah Abang, sampili kariang. 2.000. Itu ke SPBU Pak, Bu, ke toilet 2.000 kedua Pak. 2.000. Saya mau tanya bapak-bapak terakhir, boleh Pak? Boleh Pak? Bapak malam ini punya uang 128.000, 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana yang diinfakkan? 1.000. Pengen ke surga? Pengen ke surga? Nggak mungkin Pak, 1.000. 1.000 itu Pak, kalau ke SPBU kencing Pak, setengah keluar, nggak boleh semuanya. Tahan. Nggak boleh keluarkan semua. Kalau keluarkan semua hutang. Nggak, benar nggak? Logikanya masuk nggak? Logikanya masuk nggak? Allahu Akbar. Jangan mengakui mencintai Allah, mencintai Rasulullah, malu dengan Sauban Pak. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal sebelum kematiannya. Kita sudah belum tentu masuk surga, banyak gaya. Banyak gaya. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Apa yang kita berikan kepada Allah? Harta yang kita cari siang malam, mohon maaf, ini semuanya hak pakai, bukan hak milik. Betul nggak? Bukan hak milik Pak. Kita lahirannya berbungkus hari-hari, bertelanjang bulat. Nggak ada anak Rumbai ini yang lahir langsung pakai celana renang warna oranye. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada masuk TV dia, terkenal dia. Nggak ada. Lahir nggak ada modal. Nanti kita mati juga Pak, Bu. Kita mati hanya berbungkus kain kapan, dan itu pun berhutang ke Badan Sosial Kematian Masjid Rahmatullah. Bener nggak? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita kumpulkan? Apa yang kita kumpulkan? Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, yang kita simpan menjadi rebutan ahli waris anak-anak kita. Apalagi anak kita kucing ayah sadanya. Habis harta tuh. Betul tak? Sama aja orang Minang, orang Jawa, orang Batak, sama aja saja masalah rato. Sama perangainya mau menyelesaikan masalah rato. Aku di Tanah Abang Pak, baca kak, Pak, bagolo-golo. Demi Allah. Apa mau orang Solo Peninggalan, ama mau orang Sangka Sungayang, numpang lahir di Tanah Abang, merantau ke Pekanbaru 23 tahun. Kamu 23 tahun di Pekanbaru kok. Terakhir ngajar di PCR, Politeknik Kaltek Rumbai dan Tabrani Ram University. Masih hidup Tabrani? Masih. Mudah-mudahan panjang umur beliau. Ya. Artinya ayah bunda bapak ibu, apa yang kita infak, sedekah, wakafkan, itulah yang akan memberikan cahaya kuburan kita. Amin. Amin ya rabbal. Malam ini saya dibawa, wasilahnya saya sampai di Masjid Rahmatullah ini, adik-adik komunitas Riau Indonesia Mengaji. Awalnya saya nggak kenal dengan mereka, saya nggak tahu siapa mereka. Mereka datang ke rumah saya di Tanah Abang. Mereka minta Ustadz lama di Riau dulu, bantu kami. Didatangi ayah datang Zulkarnain almarhum, sekarang beliau di Palas kuburannya. Kemarin saya ziarah juga ke sana. Beliau datangi Al-Habsyi, sahabat saya, bininya satu ini Al-Habsyi ini, sekarang poliganti. Sauki, anaknya almarhum Zainul MZ dari Sulaiman. Ada Muhammad Syajaber, ada fotonya satu lagi tapi nggak dari sini. Ya, bantu kami. Kami ingin di pelosok Provinsi Riau
khususnya Indonesia umumnya, kami ingin tidak ada lagi umat Islam yang tidak punya Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, 52 juta Al-Quran yang tersebar, ternyata umat Islam jumlahnya 230 juta yang nggak punya Al-Quran, berarti 180 jutaan yang nggak pernah lihat Al-Quran. Sekarang mereka berjuang, tersentuh hati saya, malu saya. Kenapa nggak saya buat dulu di IKADI? Saya ketua IKADI dulu, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Riau. Saya dulu ketuanya di Riau. Ya, setelah Ghazali, setelah Saproni, John Pamil, sekarang kalau nggak salah Imatullah. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Betul ya? Ya, yang jelas intinya ya Bunda Bapak Ibu, malu saya dengan anak muda ini. Kenapa mereka anak muda Riau? Ada yang sukunya Batak, ada Menda, ada Minang, ada Ocu, ada apa lagi? Jawa, ngumpul semuanya. Agar apa? Al-Quran tersebar. Saya ingin Bapak Ibu pagi malam ini bantu mereka, berikan yang terbaik. Wakaf, program mereka wakaf 1 juta Al-Quran, dan ini menyebar dan pahalanya mengalir kepada kita. Jangan kematian kita sia-sia, jangan sampai menyesal seperti Sauban. Allah mengatakan dalam surah Al-Munafikun, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan sebagian harta kalian. Kenapa? Ketika kematian datang baru berkata, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku ke Masjid Rahmatullah sebentar saja, aku akan subuh berjamaah, aku akan berinfak, bersedekah, berwakaf. Ya Allah, kira-kira kembali enggak? Kalau sudah mati kembali enggak? Dijawab di ayat 11 Al-Munafikun, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ketika ajal datang tidak akan bisa diakhirkan, dimajukan. Makanya ya Bunda, saya ingin sampaikan, apapun yang kita miliki hari ini ada hak yang mesti ditunaikan. Kalau ingin bercahaya kuburan kita, nanti orang tua kita niatkan untuk orang tua kita. Saya pernah baca kitab, dengarkan. Dalam kitab itu, kitab para wali ini bermimpi, dia berjalan di kuburan. Yang namanya wali ada mukasyafah namanya, dia bisa melihat yang gaib. Dia melihat ruh Bapak Ibu. Ruh ini dilihat ada yang merintih, mencakar wajahnya berdarah, mencakar perutnya, terburai ususnya. Ternyata ada bapak tua, putih rambutnya, wajahnya putih, pakainya putih, duduk di atas batu nisan. Ditanya oleh waliullah ini, Tuan, yang lain merintih, kesakitan, merana, kenapa engkau tersenyum sendirian? Apa katanya? Wahai Tuan, alhamdulillah aku punya anak bujang, tukang sol sepatu di pasar. Setiap pagi dia berinfak, bersedekah, berwakaf atas namaku. Alhamdulillah, kuburanku bercahaya, kuburanku seperti taman surga. Aku menginginkan cepat kapan kiamat datang, karena aku sudah tidak sabar ingin masuk surga. Allahu Akbar. Tersentak bangun waliullah ini, dia pergi ke pasar, dicari tukang sol sepatu, benar, dia tanya, betulkah bapakmu sudah meninggal, di mana kuburannya? Ditunjukkan, ternyata benar ya Bunda. Artinya apa? Sedekah, infak yang kita berikan untuk orang tua kita sampai. Mudah-mudahan ayah Bunda, kita kasih waktu adik-adik kita ini 5-7 menit sebelum saya tutup nanti dengan doa. Kita doakan yang berwakaf malam ini, hutangnya lunas semua, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sakitnya Allah sembuhkan, apakah corona atau yang lainnya. Mudah-mudahan orang tua yang meninggal husnul khotimah, anak-anak kita soleh dan soleh, semua hajat Allah kabulkan insyaallah. Terakhir kita berdoa, saya tutup sementara dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you.